Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Naila Nurul Husna. Saya dari Prodi Perpustakaan kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Perpustakaan di Indonesia, dasar hukum dan klasifikasi jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini mengacu pada amanat hukum bahwa perpustakaan di Indonesia harus memiliki pedoman standar untuk menjamin mutu layanan. SNP disusun agar penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan merata dan sesuai standar minimal. SNP memungkinkan akreditasi perpustakaan sehingga masyarakat dapat mempercayai layanan perpustakaan yang berkualitas. Pengembangan perpustakaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari amanat hukum yang mewajibkan setiap perpustakaan untuk memiliki pedoman standar sebagai dasar penyelenggaraan layanan. Kewajiban ini ditegaskan melalui berbagai regulasi perpustakaan nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mutu layanan informasi. Standar ini berfungsi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas maupun profesionalitas. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan, pengelolaan, serta pengembangan perpustakaan dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. SNP menjadi acuan dasar agar setiap perpustakaan, tanpa memandang besar kecilnya institusi, tetap memiliki kualitas minimal yang harus dicapai. Dengan adanya standar ini, pemerintah berharap tidak ada lagi kesenjangan mutu antar lembaga perpustakaan, khususnya terkait koleksi, layanan, sarana prasarana, dan kompetensi tenaga perpustakaan. Selain itu, SNP berperan penting sebagai instrumen dalam proses akreditasi perpustakaan. Melalui akreditasi, perpustakaan dapat menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perpustakaan semakin meningkat. Akreditasi juga menjadi pendorong bagi perpustakaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar mampu menyediakan layanan informasi yang baik, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, penyusunan SNP dan pelaksanaan akreditasi bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang profesional, merata, dan berdaya guna bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu struktur dan elemen SNP. Komponen umum. Perpusnas menetapkan bahwa standar mencakup 6 komponen dasar, berlaku untuk berbagai jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu standar koleksi perpustakaan. Standar ini mengatur jumlah, jenis, keragaman, dan kualitas koleksi yang wajib dimiliki perpustakaan. Koleksi harus mendukung kebutuhan pengguna dan relevan dengan fungsi perpustakaan, termasuk di dalamnya koleksi cetak, digital, audiovisual, serta sumber informasi lainnya. Evaluasi koleksi, penyiangan, dan pengembangan koleksi juga menjadi bagian penting dari standar ini. Yang kedua yaitu standar sarana dan prasarana. Sarana prasarana mencakup ruang perpustakaan, fasilitas membaca, teknologi informasi, rak koleksi, ruang layanan, hingga akses bagi disabilitas. Standar ini bertujuan memastikan perpustakaan memiliki lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung proses belajar serta pencarian informasi. Yang ketiga yaitu standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan pedoman bagaimana perpustakaan memberikan layanan kepada pengguna. Ini mencakup layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan informasi digital, bimbingan pengguna, serta pola pelayanan berbasis teknologi. Pelayanan harus cepat, tepat, ramah, transparan, dan sesuai prosedur. Yang keempat yaitu standar tenaga. Elemen ini mengatur kompetensi, kualifikasi, jumlah, dan profesionalitas tenaga perpustakaan. SDM harus memiliki kemampuan manajemen informasi, teknologi perpustakaan, layanan penggunaan, serta etika profesi. Tenaga perpustakaan yang kompeten menjadi kunci keberhasilan pengelolaan layanan. Yang kelima yaitu standar penyelenggaraan.
Standar ini berfokus pada tata kelola operasional perpustakaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, evaluasi, serta laporan kegiatan. Proses pengelolaan harus berjalan sistematis, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Yang terakhir yaitu standar pengelolaan, meliputi kebijakan perpustakaan, SOP, anggaran, visi misi, program kerja tahunan, serta strategi pengembangan jangka panjang. Tujuan standar ini adalah untuk memastikan perpustakaan memiliki arah kerja yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun lembaga induk. Yang selanjutnya yaitu proses dan tujuan akreditasi berdasarkan SNP. Yang pertama yaitu SNP menjadi acuan untuk akreditasi perpustakaan, penilaian formal bahwa sebuah perpustakaan memenuhi standar minimal. SNP menjadi dasar utama dalam proses akreditasi perpustakaan. Sebelum perpustakaan dapat dinilai atau diberi predikat akreditasi, mereka harus menunjukkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan perpustakaan, termasuk koleksi, layanan sarana prasarana, tenaga perpustakaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan, sudah memenuhi standar minimal. Akreditasi dilakukan melalui penilaian dokumen, observasi lapangan, serta verifikasi data oleh asesor. Melalui proses ini, perpustakaan dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan mereka, serta mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu. Yang kedua yaitu perpustakaan terakreditasi diharapkan memberikan layanan prima, layanan berkualitas, koleksi memadai, prasarana layak, tenaga terampil, dan pengelolaan baik. Perpustakaan terakreditasi memberikan layanan prima. Tujuan utama dari akreditasi adalah meningkatkan kualitas perpustakaan. Perpustakaan yang telah terakreditasi diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih profesional, terukur, dan relevan. Beberapa manfaat bagi perpustakaan yang terakreditasi antara lain memiliki layanan berkualitas, cepat, ramah, dan sesuai standar, mampu menyediakan koleksi yang memadai dan mutakhir sesuai kebutuhan pengguna, memiliki sarana prasarana yang layak, aman, dan mendukung kegiatan belajar, menghadirkan tenaga perpustakaan yang terampil, memiliki kompetensi, dan mengikuti pengembangan profesional. Pengelolaan lebih tertata melalui SOP, perencanaan, evaluasi, serta laporan yang terstruktur. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, perpustakaan dapat berfungsi optimal sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, serta pelestarian budaya. Yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat, kepercayaan terhadap layanan akses, informasi, dan literasi yang layak, pemerataan layanan di daerah. Akreditasi tidak hanya berdampak bagi pengelola perpustakaan, tetapi juga memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat luas. Beberapa manfaat pentingnya antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan kualitas perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi dianggap lebih profesional dan dapat diandalkan, memudahkan akses informasi bagi pengguna, terutama dalam hal literasi digital, sumber belajar, dan kebutuhan riset, menjamin pemerataan layanan perpustakaan di berbagai daerah sehingga masyarakat tetap memandang lokasi dapat menikmati fasilitas yang setara dan bermutu, meningkatkan literasi masyarakat, baik literasi baca tulis, literasi digital, maupun literasi informasi, mendukung peningkatan kualitas pendidikan karena perpustakaan yang baik dapat menjadi mitra efektif bagi sekolah, universitas, maupun masyarakat umum. Baik, yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. SNP adalah kerangka nasional penting untuk menjamin kualitas perpustakaan di Indonesia. SNP merupakan kerangka acuan yang sangat penting dalam menjamin mutu penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. SNP memberikan pedoman mengenai komponen layanan, pengelolaan, sumber daya manusia, koleksi, sarana prasarana,
dan aspek pendukung lainnya yang harus dipenuhi agar sebuah perpustakaan dapat berfungsi secara optimal. Yang selanjutnya yaitu untuk perpustakaan non-resmi atau komunitas, meskipun tidak diatur secara formal, menggunakan SNP sebagai benchmark dapat membantu memastikan layanan berkualitas dan memenuhi prinsip dasar perpustakaan. Meskipun keberadaannya tidak diatur secara formal, dalam regulasi nasional, penggunaan SNP sebagai benchmark tetap sangat bermanfaat. Dengan merujuk pada SNP, perpustakaan komunitas dapat memastikan bahwa layanan tetap memenuhi standar minimal sebuah perpustakaan yang profesional, meskipun berada di luar sistem formal. Yang selanjutnya yaitu sebaiknya melakukan koordinasi dengan Perpusnas atau dinas terkait jika ingin akreditasi atau pengakuan. Implementasi SNP juga membantu perpustakaan komunitas menjaga kualitas layanan, meningkatkan kredibilitas lembaga, sekaligus memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, literasi, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan lokal. Pentingnya untuk membangun komitmen terhadap standar pelatihan pustakawan, evaluasi internal dan eksternal, serta adaptasi terhadap kebutuhan lokal komunitas dalam implementasi. Walaupun tidak diwajibkan, perpustakaan yang ingin memperoleh akreditasi legalitas atau bentuk pengakuan tertentu sebaiknya tetap melakukan konsultasi pada koordinasi dengan perpustakaan nasional, Perpusnas, atau dinas perpustakaan daerah, agar penyelenggaraan perpustakaan dapat selaras dengan ketentuan nasional. Rekomendasi: mengadopsi SNP secara bertahap dan fleksibel. Perpustakaan komunitas disarankan untuk mengadaptasi komponen SNP sesuai kemampuan dan kebutuhan lokal. Penerapan tidak harus sepenuhnya sama dengan perpustakaan formal, tetapi esensi layanan seperti akses informasi, kualitas, koleksi, sarana dasar, dan tenaga pengelola tetap perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu penguatan kapasitas SDM. Pengelolaan perpustakaan komunitas sebaiknya mengikuti pelatihan dasar perpustakaan, seperti manajemen koleksi, layanan pemustaka, literasi informasi, dan administrasi perpustakaan. Peningkatan kompetensi ini akan berpengaruh langsung pada kualitas layanan. Membangun komitmen terhadap standar layanan. Perpustakaan hendaknya memiliki visi yang jelas mengenai kualitas layanan yang ingin dicapai. Komitmen bisa diwujudkan melalui penyusunan SOP layanan, pembagian tugas yang terstruktur, serta evaluasi kerja secara berkala. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dapat berupa penilaian rutin terhadap koleksi, fasilitas, dan efektivitas layanan. Evaluasi eksternal dapat dilakukan dengan meminta masukan dari pemustaka atau melakukan pembinaan dengan dinas terkait. Yang kelima yaitu menerapkan inovasi sesuai kebutuhan komunitas. Karena perpustakaan komunitas bersifat fleksibel, sangat penting untuk menyesuaikan program layanan dengan karakteristik masyarakat setempat, seperti program literasi dasar, membaca, menulis, numerasi, kelas kreatif, ruang belajar bersama, kegiatan pemberdayaan ekonomi, layanan berbasis teknologi sederhana. Yang selanjutnya yaitu membangun jejaring dan kolaborasi. Untuk meningkatkan keberlanjutan, perpustakaan komunitas dapat bekerja sama dengan sekolah seperti SD, MI, MTS, SMA, dan lain-lain, atau perangkat desa, lembaga sosial, relawan, atau organisasi literasi untuk dukungan koleksi, pelatihan, dan kegiatan komunitas. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.